Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Allah sholli alaihi. Tentunya kita kembali lagi menyapa panjenengan semua para pemirsa. Kali ini kita kehadiran bintang tamu yang super duper keren. Saya tidak sendiri di video yang satu ini. Kali ini saya ditemani oleh teman spesial juga, Kang Irfan. Sehat, Kang? Siap. Jangan lemes, Kang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk semuanya. Juga kita akan menyapa tamu kita di sore hari ini. Ada Kang Hamdi. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Hamdi. Gimana kabarnya hari ini? Udah makan? Udah sarapan? Udah? Sudah. Iya. Sudah. Jangan tegang, biasa aja, Kang. Ini ngomong-ngomong masih bau kembang aja nih ya. Kemarin baru akad kayaknya tadi. Iya, baru ini. Ya, baru kan? Baru seminggu kayaknya kan ya. Masih bulan madu. Masih bulan madu, masih bau kembang. Cuman karena beliau itu masih aktif di sini, jadi bulan madunya secara bilawayib. Bilawayib. Ada bulan madu bilawayib. Nggak tahu juga. Streaming ya bulan madunya. Oke, kita kenalan dulu Kang Hamdi ya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Ahmad Hamdi. Ahmad Hamdi. Kita panggil Kang Hamdi ya. Iya. Iya. Oke, Kang Hamdi asal dari mana? Asal dari Sumeneb. Asal dari Sumeneb. Oke. Berarti di sebelah sana ya? Iya, Sumeneb itu Timur. iya timur, arah timur dari sini ya tadi ya. Iya. Ya tadi kan? Iya, Nah. arah timur. Oke, kita ingin membagi kisah-kisah inspiratif, proses kreatif panjenengan, perjuangan panjenengan. Dari mana dulu kita bisa mulai nih? Dari sekolah dulu tadi ya? Mulai dari menempuh jenjang-jenjang pendidikan pertama. Oke. Pendidikan dulu, sekolah dulu. Ya, dulu Oh ya, belum dikenalin ini Pak. Beliau ini salah satu hafizul Quran. Hafizul Quran. Kami 30 juz. 30 juz lancar semua itu. Dari buka sampai tutup. Iya, dari kulit ke kulit. Kalau kita kan buka tutup. Iya. Kalau beliau Iya, dari kulit ke kulit. Dari kulit Lancar, ke kulit. bukan main ya. Iya, bukan main. Dan beliau menghafalkan Quran itu secara dengan mendengarkan MP3. Metode yang sangat Iya, tidak lazim makanya ya. nantinya kita akan tanya pada Ustadz Hamdi, Orang yang berkaitan gimana sama- ya, gimana cara menghafalnya beliau, mulai dari entah perjalanannya dari gimana sih katanya itu Pak, ini beliau ini dulu bisa melihat. Oh iya. Iya, dulu bisa melihat, tapi ternyata Allah berkehendak lain untuk memberikan sebuah Ujian Iya, kebaikan. Iya benar. Iya. Gimana ceritanya? Dari Langsung. dari awal dulu, dari sekolah dulu, Ustaz. ceritanya kalau dari awal ya. Ya kalau dulu saya normal, biasa bisa melihat. Kecil sekolah biasa ya, Kecil sekolah biasa. dari TK. Iya, dari TK. Sampai kelas mana 1, ya? kelas 2. Kemudian masuk Iya. SD. Tapi memang sering dari dulu itu. Sering sakit. Sering enggak. Memang sering menang di juara itu. Waduh, Juara jadi kelas. prestasi memang ya. Beliau itu udah sering prestasi. Udah keren. Sebetulnya emang masih itu prestasi waktu Di SD bidang apa itu? atau SMP? Dari SD. Dari SD udah prestasi. Iya. Bidangnya apa prestasinya? Iya ranking kelas itu. Oh, ranking kelas. Ranking kelas. Jadi memang udah keren ya Mas. Iya. Oke, terus Iya. akhirnya masuk SD 6 tahun nih ya. Masuk SD 6 tahun. Nah, kemudian Masa SD 7 tahun. 6 tahun lah. Nanti nggak lulus kalau waduh. Iya, terus Ya memang ya. Kalau dulu itu hidup saya itu serba enak gitu. serba enak. Serba Iya. ya. Oh, ya. Makan gurame. Serba enaknya maksudnya Maksudnya lazim lah ya. Iya. Kayak Ke anak-anak. lapangan kan Ah. nggak usah, kalau kita makan nggak usah cari ke jalan gitu. Iya. Kan nggak itu usah. kan udah Bukan sisa ya. Ya udah biasa normal gitu. Yuk lanjut yuk. ya dalam segi kan
dalam segi orang lah. Dan bisa dilihat sendiri kalau dulu itu sekolah paling ganteng sekolah. Benar. Bagian ini saya nggak tanggung jawab nih. Iya. Saya nggak Aku sih tanggung jawab. dulu kecil dan teman-teman saya dulu itu selalu bilang gini, "Wah, kamu itu udah kecil, udah tegil lagi, nakal itu loh." Iya nakal ya terus. Ya udah jadi bulian terus aja. Jadi ini kilas balik nih, kalau yang di sini dari kecil itu memang rajin, rajin prestasi, pujian ya. Iya. pujian. Tampang juga kan udah menuai. Terus anaknya orang kaya. Bener ya? Iya. Aduh. Anaknya Anaknya orang kaya. Alhamdulillah. anaknya orang paling kaya satu desa itu. Satu desa itu. Satu desa paling. Oke. Ini pemirsa, karena kenapa beliau itu jujur dengan apa yang beliau ada. Ada, Ya, emang, ada. ya. Karena kebaikan itu memang harus disampaikan. Harus Ya disampaikan, meskipun dengan- ya kita kaya, ya udah kita akui memang kaya. Bener. Iya. Toh Kita itu cuma pun hafal Quran, ya udah akui hafal Quran. bener. Akhirnya Terus Mas, masuk kelas 1 SMP. SMP ya. SMP. Itu mulai ada ujian mungkin. Apa itu pertama kali itu? Ya ujian masalah di keluarga itu. Oh iya. Sehingga Iya, yang nggak mungkin yang nggak mungkin diceritakan. Ya. Terang di sini. Oke, jadi di sini titik awal, kemudian sampean itu kan menghadapi problematika kehidupannya. Iya. Di SMP kelas 1. SMP kelas. Iya kelas 1. Ya, kelas 1. Akhirnya Ya mungkin kan dari dulu enak-enak melulu kan. Tidak ada ujiannya sama sekali. ujian bener ya. Dulu enak-enak ya, iya. Terus kan, Iya. mohon maaf nih. Jadi begini pemirsa, Kang Hamdi ini benar seperti yang disampaikan Kang Irfan tadi. Dulu-dulunya normal, bisa melihat kan. Iya. Cuman akhir-akhirnya panjenengan itu kan diberi ujian ya. Iya. Kemudian Mau nggak mau kan ujian pahit ya Kang ya. Diberi kepahitan lah ya. Sampai akhirnya ujiannya berupa sakit mah. Ya. Sakit mata dulu Sakit ya. mata, Sampai akhirnya sakit mata biasa asalnya. sakit mata biasa. Cuman merah mata gitu. merah mata. Sakit mata lumrah biasa dong berarti ya. Iya. benar. Cuman akhirnya beliau itu harus merelakan penglihatannya ya. iya. Akhirnya gimana ceritanya? Iya. Itu usia berapa, kelas berapa itu? Sekitar usia berapa? Sekitar usia 12 tahun. 12 tahun. Itu kelas berapa? Berarti masih ya Agak mau lupa naik kelas juga. 2 sudah. Oh iya mungkin. Kelas 2 Udah SMP mau ya? masih. Oh ya, udah mau masuk ke kelas 2 SMP. Mau Iya, memang jalan ke SMP, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu kalau 12 tahun. Ya akhirnya gimana Kang ceritanya Kang? Awal-awal kena infeksi mungkin ya? Infeksi apa Iya, gimana? infeksi. Cerita awalnya gimana tuh? Kan sakit mata biasa kan asalnya. Kemudian ya sambil terpengaruh teman-teman yang nggak baik gitu. Oh iya. Jadi nggak perhatian dengan kesehatan. Oh. Jangan kesehatan sendiri. Iya. Oh, makanya nih kita untung saya barengnya sama Kang Irfan nih, orang baik. Nanti orang baik Kang ya. Jadi dari sekarang pemirsa semua berhenti untuk yang namanya ngejek itu. Itu merusak bukan hanya ke mata itu, otak kalian itu merusak. Bentar, ngejek itu apa itu? Karena sekarang itu 2023, orang awal tahun itu kayak minuman ini di foto ada bintang. Oh. Sosok keren mereka beneran deh. Saya nggak masuk ke wilayah Iya. itu. Itu sama sih Bang. Kalau sekarang sama. jadi bener nggak boleh dari akibat Iya, terpengaruh teman yang nggak baik gitu. Itu teman itu mengapengaruhinya gimana itu? Ya ngajak main melulu gitu. Ngajak main. Ngajak main. Main bola. Main bola. Kesehatan nggak terjaga. Nggak terjaga. Iya. Dari situlah kemudian nggak kepikiran memperhatikan kesehatan, akhirnya terinfeksi. Memang pernah kena bola mata ini. Oh. Katanya pernah kena bola. Pernah kena bola berkurang separuh penglihatan. Oh iya. Itu kena bola itu apa memang sudah sakit mata apa belum sakit mata? Kenapa? Ketika sakit mata. Oh, jadi infeksi dulu nih. Infeksi kayak gatal gitu ya. Mata merah gitu awalnya dulu kan. Iya.
Kemudian di apa namanya sambil sakit-sakit mata nih, terus kemudian kena bola gitu. Kena bola. Ah, Terus itu- ke dokter anu, Hmm. ke di sama orang tua di anu ke dokter. Oh, dibawa ke Dibawa ke dokter. dokter, konsultasi dokter. Iya, dikasih obat mata. Matanya. Ya kan saya anu main melulu. Anu. Jadi Katanya temen itu kalau nggak enak matanya dititisin aja dia. Oh. Kata temen, dititisin melulu. oh, jadi dia itu takarannya over, Pak. Oh iya 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 iya. Takarannya Itu over. jadi itu yang menyebabkan akhirnya mata Iya. bermasalah gitu. Jadi Sebenarnya nggak mau main bola karena sakit mata gitu kan. oh, Kan ada obat tetisnya itu titisin lagi. oh gitu bilang teman-teman gitu. Jadi Udah, ini segelas aja kok. Segelas aja. Enggak saya Iya, bilang gitu loh, Pak. benar. Kalau kaum-kaum yang luar. Iya iya iya. Kalau saya kan apa ya? Saya tuh rasanya nggak ada jejak kenapa Kepolisian. kepolisian. Kalau kenakalan masih ada ya. Masih ada. Akhirnya terpengaruh temen nih sakit mata. Ya, terus- Memang awalnya nggak pengen main, nggak pengen keluar kelayapan kan. Temen tuh yang menghasut tuh. Udah Iya. kalau gatel tetesin aja. Oh, iya. Akhirnya nggak ikut saran dokter. Mm-mm. Terus gimana tuh? Ya terus kelebihan dosis anu. Kelebihan obat dosis, obat Kelebihan matanya. dosis. Gejala Bisa- pertama, bisa dikedepanin ya. Oke, siap. Oke, siap. Gejala pertama apa itu? Gejala pertama mengecil itu penglihatan mengecil. Penglihatan. Hampir sama dengan sinter yang mau habis baterainya itu. Oh, Mengecil, semakin redup. Center. berkurang. Ngelek ya? Mak, Ngelek ya? Ngelek apa enggak sih? Ya ngelek kan. Penglihatan bisa ngelek juga ya. Ngelek juga. Oh Oke. iya, kayak Itu saya pernah lama. dulu, pernah Ber- dulu. Hmm. Iya kayak punya center tapi pas nggak Nyalain, dicas itu loh. nggak dicas, Iya, ya. nggak dicas tapi nyala cuman makin kecil, Makin makin kecil. kecil, ya, makin buram. Ya kayak gitu. Iya, iya. Karena kelebihan dosis tadi. Kami. Terus gimana? Bertahap itu selama 2 tahun. Selama Selama 2 tahun. 2 tahun semakin mengurang. Iya, semakin Oh berarti udah nggak bisa terus. berarti udah lulus SMP? Belum? Belum. Sampai benar-benar hilang total nih. Sampai kapan? Iya. Iya Penglihatan? sampai itu. Memang tinggal separuh penglihatan. Heeh. Itu kan dibawa ke Surabaya kan. Oh Surabaya. Dibawa ke Surabaya memang tidak bisa sudah. Tidak biasa Tidak bisa menyetop anu itu. Oh. Yang mengecil itu tidak bisa di-stop sudah. Oh jadi Apa kata medis apa? Itu. Apanya yang kena maksudnya? Sarafnya katanya. Sarafnya kena. Karena kelebihan maaf. kelebihan obat tetes, Oh. sarafnya itu panas, kobong gitu. kalau bisa diingat obat tetes, aduh udah lah nggak usah diingat. Aduh, disclaimer. Pinggir jurang. Ini curang nanti. Nah, tepi jurang ya. Ya tapi untuk pemirsa semua berhati-hatilah untuk Bener. Ketika ngelihat- Kita kan ya gimana tuh? Ya berhati-hati kalau Berhati-hati nih Kalau salah satu tetes mata. pesan kita dari segi Lebih baik kurang daripada lebih. Kalau Kalau- untuk tetes mata. Kalau ini nggak apa-apa, Over. Makanya ayo offering. Offering nggak apa-apa ya. Bener, Saya ngerokok dulu. Oh, bebas kita Bebas. selama tidak bermaksiat. Selama tidak berhadiah neraka, ayo kita lakukan. Oke. Oh iya. Jadi bener nih. Jadi sekalian apa pelajaran ya buat kita tapi ya pemirsa juga. Kalau yang namanya overdosis tuh kita ikut anjuran dokter aja lah ya. Iya. Ini sekalian juga pesan dari Kang Hamdi kan ya kan ya. Biar jadi pelajaran juga ke Takaran. teman-teman yang lain takaran. Takaran. Kalau misalkan sudah diresep sama dokter, kita jangan ngedokterin sendiri. Oke kan? Gitu kan? Kang? Betul. Akhirnya gimana? Ya akhirnya kan anu nggak bisa melihat, Nggak bisa melihat. sekolah nggak bisa, Tapi masih sekolah ya? nggak bisa sudah. Udah nggak bisa. Udah berhenti. Iya, Udah. Berarti nggak lulus SMP-nya. nggak lulus saya kelas 1. Oh. Oh, cuman masuk di kelas 1 Iya. SMP. Gimana nih? Memang- Kita kan apa namanya? Memang sempat diminta ya. Sama guru gitu. sama sekolah disuruh, ya? Iya, disuruh sekolah Mas. Terus. Tapi gimana kayaknya repot gitu masuk sekolah. Udah Buat- nggak buat bisa apa melihat juga? ya? Iya. Kan gini kan, maaf nih ya. Kalau misalkan kan mestinya kita depresi ya, kita kehilangan sesuatu. Kalau dibilang nikmat besar ya nikmat besar kan ya, penglihatan itu. Bu, Ya, benar. Kan apa namanya?
mentalnya gimana? Kemudian frustasi, tentunya frustasi Setelah kan. itu, ya, Setelah kejadian memang itu. benar-benar harus menerima kenyataan, aduh penglihatan hilang nih. Gimana tuh? Apa mencoba ngambil pisau di dapur kemudian udah Ya, enggak. Oh enggak. Tapi perang batin. Ada Bang. sumur. Tapi Sumur. perangnya gimana tuh? Perasaannya gimana waktu itu? Ya Pak, takutnya ada sumur sebelah rumah mau loncat gitu. Enggak. Enggak. Enggak sampai Ya, enggak. takutnya kan ada inisial seperti itu Iya. biasanya orang. Ada. Gimana tuh Enggak, ceritanya? enggak. Oh enggak Ya. sekeras putus cinta ini berarti. Iya, iya. Oh iya, enggak sad boy kayak ini. Fajar. Kayak Fajar. Bentar lagi dia loncat Suramadu. Itu gimana Kang ceritanya Kang? Waktu itu. Ya insya Allah kalau orang yang beriman ya, walaupun ada musibah yang besar itu kan, masih yakin punya Allah gitu. Jadi apa namanya? Rumus dia. Keyakinan itu yang kemudian menolong mental panjenengan itu Kang ya. Iya. Punya rumus ternyata di tengah-tengah depresi dia Iya, nggak benar, bisa benar, ngelihat, yang kemarin bisa ngelihat, kemudian beliau memiliki sebuah kekuatan baru untuk benar, untuk spiritual ya. bangkit. Iya. Punya Allah yang bisa mengatur semua. Oh, ya. Larinya Memang dulu salah, Heeh. tapi sekarang kan bisa kembali kepada Allah. Iya, kita bisa bertobat ya. Oh iya. Pintu rahmat, pintu tobat terbuka lebar gitu Kang ya. Iya. Iya, Itu kalau masalah tobat coba Kak, ini kan hafal Quran 30 juz. Pak. Kutipan satu lah ayat tentang taubat itu. Ayat tentang taubat. Iya. Ya, yang Tobat ada nasuha, tobat nasuha. Taubat apa aja lah, taubat sambel gak apa-apa. Tobat Klaim-klaim kita ini nggak bisa. kan? tobat balsam. Iya. Tobat nasuha, Ya, ada. tobat nasuha gimana tuh? Juz 28. Juz 28 surah 28. Surat At-Tahrim. surah Tahrim. Iya. Bunyinya. Ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Quran. Mungkin saya kasih makna semampu saya. Iya, Semangatnya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah Anda kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar. Taubat yang benar-benar ini ada pembahasan lain nanti. Nanti ya. Terus lanjut gimana? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan dulu. Wa yudkhilakum jannat, dan kamu akan dimasukkan ke surga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, di mana hari yang Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman bersama ya, di mana hari yang Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Beliau ini dalam keadaan tidak bisa melihat. Dan ya kan memang sebelumnya arti dari Quran itu kan enggak ngafalin karena ngelihat kan, Kang Hamdi ya? Iya. Enggak ya? Enggak. Ya, beliau ini bisa juga mengerti terhadap apa yang beliau baca dan beliau Mengamalkan ya. mengamalkan. Allah. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya tadi. perjalanan hidup panjenengan Kang. Ya kan ada cuplikan ayat tadi kan. Ah. Kalau kita bertobat, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dulu. Jadi larinya Akan diganti dengan kesenangan-kesenangan. jadi kemudian wejengan itu yang menjadi penolong depresi panjenengan Iya, setelah salah kehilangan apa namanya? Penglihatan ya. Itu kemudian Iya. yang menjadi penguat. Iya. Oke. Dan juga ada ayat lagi faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya. Dan bagi orang-orang yang bertobat itu akan diganti oleh Allah dosa-dosa yang dulu itu diganti dengan pahala-pahala. Allah. Dan kebaikan-kebaikan. Oke. Oh ini Kang. Ah. Katanya
Nah, kan udah buta ini, udah maaf, udah nggak bisa ngeliat Nggak bisa nih. ngeliat, Ya, kemudian di waktu beliau ini ngafalin pakai apa, gitu loh? Apa pakai ngeraba kayak orang-orang ada yang di luar itu, atau nggak pakai pendengaran atau gimana itu? Memang untuk Memang Pas kalau kejadian mau ngafal itu kok bisa mau ngafal Quran kan? Kok enggak sebelumnya waktu SMP itu udah ngafal, atau sebelumnya udah ngafal atau enggak? jadi kalau waktu SMP memang anu ya. Kayaknya jarang baca Quran itu. Oh, bukan hanya ngafal, tapi jarang baca Quran. Berarti itu motivasi buat yang enggak baca sama sekali, Anda berpotensi untuk hafal. untuk bisa hafal ya. Untuk bisa hafal. Untuk seperti Kang Hamdi. Iya. Jadi setelah Ketika sudah melihat sudah nggak bisa melihat. Hah? Kan dulu banyak teman kan. Dulu punya teman. ya. Ya ketika sudah nggak bisa melihat, teman-teman yang biasanya Main bareng. iya, Udah enggak ada ya? nggak ada. Udah hilang. Tinggal sendirian di kamar. Siapa Ya, yang saya itu mikir kan, Mhm. mikir bagaimana masa depan gitu. Heeh. Bahkan tidak bisa, kalau yang lain bisa kan ngurus sendiri. Heeh. Kalau saya kan nggak bisa. pemikirnya ke situ ya. Di waktu Gimana? apa namanya teman udah nggak ada nih, siapa tuh orang yang masih tetap melayani? Ya ada sih ibu. Iya, Ibu orang yang- tua ya. Iya. Masya Allah. Ibu yang selalu memberi semangat. Ini segmen kita sekarang banyak cabenya nih Kang. Iya. Mau bikin nangis nih kayaknya. Janganlah. Iya. Motivasi. Ayo Iya, kita motivasi ya. lah dulu. Jangan kita hanya menjadikan apa namanya kisah. Nanti yang teman-teman atau di luar yang nonton jangan hanya menjadikan ini sebagai isapan jempol ya. Iya, iya. Kita benar-benar mikir nih. Mikir. Kita benar-benar harus apa namanya melihat, mengaca terhadap orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu bagaimana jalan hidupnya ya. Bagaimana jalan hidupnya Heeh. dari keterpurukan. Ya, kemudian bisa merubah apa namanya? Ya ujian menjadi Ingat sekali lagi untuk pemirsa, kalau depresi gak usah ke Suramadu. loncat. Iya. Nggak usah loncat Karena ya. di sana dijadikan ajang loncat di sana. Banyak orang Iya. Udah sekitar kalau nggak salah di sana itu udah karena pribadi sendiri orang Bangkalan. Jadi sangat tahulah di mana keadaan Iya. Bangkalan. Di sana itu udah hampir 10 udah. Iya. 10. Jadi jangan loncat-loncat lah ya. Kapir Memang loncat-loncat. memang agama itu memang apa namanya menjadi penolong ya Iya. kehidupan Ustaz Hamdi ceritanya kan apa namanya langsung dilarikan ke ya udah takdirnya gitu gimana lagi sampai akhirnya punya inisiatif untuk ngafalin tuh gimana Iya tuh? kan, anu kan. Kejadiannya. Kan kata saya nggak ada teman. Nggak ada di teman. kamar. Ya cuma ibu ya yang selalu menemani. Tapi ibu itu kalau beri semangat bukan ke Quran dulu. Ya gimana Dibuat senang mendengarkan ceramah dulu. oh jadi ibu yang berusaha terus menghibur nih ya Oh, disetelin oleh ibu. Dicetelin pakai HP. ceramah-ceramah. ceramah-ceramah Ceramah. oke dihibur sekalian biar bisa nimba gitu ya biar bisa denger ilmu nimba ilmu akhirnya terus gimana Akhirnya ada salah satu ceramah ya yang mungkin agak ingat sedikit. Yang mungkin itu yang paling membekas ya. Ceramah itu lagi menafsirkan ayat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim. terus Di gimana hari itu enggak ada manfaatnya harta, enggak ada manfaatnya. Semuanya enggak ada manfaatnya. itu surah apa itu Surat Asy-Syu'ara juz berapa juz 19. bener-bener lancar dong berarti nggak abal-abal bukan KW ya Iya. terus lanjut Kang Ya kecuali orang-orang yang bisa datang di hari kiamat dengan hati yang bersih. Hati yang Dan salah satu Habib itu bercerita yang ceramah itu iya, yang ceramah. Yang di antara sabunnya hati biar bersih itu selalu mendengarkan ceritanya orang-orang soleh, Oke. ceritanya orang-orang wali. Itu adalah sabunul qulub katanya. Sobunul qulub pembersih hati Ibarat sabunnya hati. mendengarkan hal-hal baik. bukan deterjen ya Jadi kalian yang sekarang ini pengen bersih hatinya, dengerin ini. bener Karena kebaikan. Jangan jadi dengerin yang nah itulah. itulah. Tanda Nanti kutip. disebut kita yang di penjara. Jadi lanjut Kang gimana Kang? Iya, ketika
ketika mendengarkan ceritanya orang-orang soleh, orang-orang wali gitu, ternyata banyak yang ada yang hatam satu hari satu kali seperti Imam Syafi'i gitu. Ada yang hatam dua. Kalau Imam Syafi'i kan kalau bulan puasa hatam 2 kali satu hari. Iya benar. Iya, satu bulan puasa 60 kali hataman. Iya. Kan kalau dibandingkan dengan kita kan jauh sekali. Bukan jauh sekali. Bukan sekali jauh itu. Sekali jauh. Jauh berkali-kali, bukan jauh sekali. Padahal kan beda kan. Nilainya ibadahnya orang wali dengan kita itu beda. Walaupun orang wali sholat 1 kali, kita sholat 10 kali, itu beda nilainya ibadah. Ya, apalagi yang banyak gitu kan. Jadi dari sinilah kemudian akhirnya ya udah ngafalin nih ya. Iya. Pengen baca Quran, tapi nggak bisa baca kan. Oh iya. Oh, di waktu apa itu bulan mungkin di bulan Maulid itu. Oh, di bulan Maulid. Terus pertengahan bulan Maulid awal masih. Kalau ingat tahun berapa itu, Kang? Enggak ingatnya bulan Maulid. Banyak orang yang mulut tanda itu. Banyak bingkisan. Oh iya menendang. Oh iya terus. Akhirnya kemudian keputusan terakhirnya ya udah. Akhirnya enggak menghafal dulu. Cerita sama ibu gimana ya, Bu? Kalau menghafal Quran. Iya bagus dong. Ibu bilang gitu. Iya. Bagus. Iya, akhirnya gimana? Nanti katanya ibu itu saya yang menerima setorannya gitu. Oh. Jadi saya menarik kesimpulan akhirnya nih, Kang. Jadi memang keluarga itu menjadi basic juga ya. Basic. Menjadi penentu juga ya. Iya, pengaruh ya, memberikan pengaruh. Akhirnya ibu bilang, Kang Hamdi cerita nih ke ibu, Bu, gimana? Setelah mendengarkan cerita-cerita ceramah-ceramah lewat audio kan ya. Iya. Kemudian ketemu sama satu ceramah yang kemudian menggugah semangat ya, akhirnya termotivasi ngafalin. Kemudian cerita ke ibu. Setelah ibu bilang, oh ya udah kalau gitu ibu yang mau terima setoran. Iya. Terima setorannya. Akhirnya mulai dikembangkan. Iya, dengan menghafal. Ya pertama hafal mungkin karena semangatnya ya. 1 hari dapat 1/2 juz gitu. Wow. 1 hari 1/2 juz. Dengan lancarnya itu. Dengan lancarnya? Iya. Mampus dah. Dengan keadaan tidak melihat secara langsung ya. Dengan keadaan tidak bisa melihat 1 hari 1/2 juz. 1/2 juz. Kita ngapain nih selama ini nih? Teman-teman yang ingin saya cocok dulu. bisa. Itu solusi mungkin nanti. Ya janganlah, ya nggak gitu juga sih. Kan nggak harus hilang penglihatan dulu baru bisa, nggak gitu juga kan ya. Yang bisa melihat kan lebih mudah. Bener tuh. Biasanya lebih banyak. Kita rasional aja. Saya 1 porsi lah. Gurame bakar. Jadi metode menghafalnya gimana, Kang? Apa ini kan kerepotan nih? Apa langsung jalan pilihan untuk memilih metode dengan cara listening atau mendengarkan itu? Didengarin aja dulu. Didengarin. Iya. Memang satu-satunya solusi. Biar tidak asing gitu ke telinga. Oh, ke telinga biar nggak asing. Kalau sudah sering didengar dihafalin berkalimat. Itu katanya pas mau ngafal sampean itu Kang Hamdi tersentuh oleh bulan puasa. Iya nggak masuk tadi. Gimana tuh? Yang bulan puasa apa gimana tuh? Yang bulan puasa itu kan banyak orang darusan. Tadarus ya. Banyak orang tadarus ke masjid. Sayanya setelah tarawih nggak tadarus. Nggak tadarus. Biasanya yang masih SMP sebelum itu tadarus. Ya tadarus sih. Bulan puasa. Tadarus tapi banyak anunya. Jadi sekarang karena nggak bisa melihat di waktu itu malah nggak tadarus. Iya. Terus. Ya terus ya. Ada keinginan mau menghafal Al-Quran tapi belum itu. Kan masih bulan puasa itu. Itu belum bulan Maulid kan yang mulai itu. Oh iya. Itu keinginan tapi kecil. Udah ada nih keinginan tapi masih kecil. Tapi kecil. Terus metodenya tadi yang metode gimana tuh? Didengerin dulu. Didengerin biar. Itu dengernya sebanyak apa? Seberapa? Apa 30 langsung didengerin dulu berkali-kali? Enggak, 1/2 juz itu. Oh, 1/2 juz. Maksudnya
gimana Kang? Prosesnya kan Pakai handphone apa ya? pakai HP. pakai HP. Meretal di HP gitu. Yang bisa di-shred itu. Yang bisa di-shred berkalimat. Oh, yang bisa di-set. Iya, ada yang Kan ada meretal. seksureng kalau nggak salah itu. Iya, yang bisa di-set tuh. Di HP kecil, di HP kecil itu. Pak, itu pakai handphone kecil ya, yang Iya. tombol apa namanya? Tombol 4 itu, yang tombol 4 tengah itu. Iya. Pakai itu ya? Iya. Dulu Oke. HP-nya Bapak dipinjam. Oh, pakai HP-nya Bapak. Jadi kalau Tapi- kalau ada orang nelpon gimana diangkat? Maaf, lagi ngafal Quran. Kan nggak nyambung. Iya, nantinya buyar ya. Iya. Iya. Oh, jadi Dapat 3 juz mungkin dibeliin HP sendiri. oh iya. Jadi udah ningkat, udah ada perubahan. Karena memang ada hasilnya gitu. Terus. Oke. Jadi awal-awal malah setengah juz setiap hari ya Iya. ngafalin. Itu proses setengah juz itu seberapa lama tuh kira-kira Kang? Satu hari itu seberapa jam lah? Mungkin dari pagi sampai sore mungkin. Dari pagi sampai sore. Malam pelancaran mungkin. Setengah juz yang hasil ngafalin Iya. ya siang tuh. Ini bisa dijadikan program oleh pemirsa, uh. oleh teman-teman semua. Di siang itu kita ngafal, di malamnya kita ngulang yang udah dihafal. Oke, iya benar. Itu Besoknya itu lancar biasanya. Besoknya udah lancar. Dicoba. Lancar besok nambah lagi setengah juz tuh. Iya. Oh, oke. Nah, terus Jadi tidak ada Kalau baru itu biasanya dicoba-coba gitu. Kuatnya hafalan saya ini berapa jam ya? Dicoba. Oh, ya. Artinya tes kemampuan ya, tes Iya. kemampuan menghafal ya. Otak-otaknya orang lain kan beda-beda. Oke, iya. Itu setiap hari setengah juz sampai berapa lama bertahannya? Apa sampai selesai 30? Enggak. Sampai Setengah berapa? juz itu hanya mungkin 3 hari mungkin. Oh, 3 Ya, hari. mungkin Sampai juz 3 mungkin ya. Sampai juz 2. Juz 2. Sampai juz 2. Seberapa judulnya. Oh, iya. Mas ngafal setelah juz 2 itu pindah lagi. Pindah maksudnya cara ngafalnya beda. Oh, beda lagi, metodenya beda lagi ya berarti. Udah nggak bisa setengah juz ya berarti ya. Iya. Udah. Oh, kalau yang udah nggak bisa setengah juz nih tinggal ambil berapa selanjutnya tiap harinya? Ya tergantung waktu yang lebihnya mengulang itu. Lebihnya mengulang yang Oh, jadi gini nih. Kami perjelas ya. Ngafal nih kan ya awal-awal setengah juz per hari sampai juz 2. Sampai juz 2 Kang ya. Iya. Itu udah setengah juz tiap hari sambil lancar kan? Sambil lancar. Akhirnya karena udah nggak mampu nih, karena ke ini juga Masih mau mengulang. harus tanggungan mengulang yang di depan Kang ya. Akhirnya lepas dari juz 2 artinya juz 3 udah semampunya nih, sebisanya sesempatnya waktu. Gitu ya. Iya. Hasil ngafalin Tapi masih banyak masih. lumayan ya. Iya masih. Enggak seayat Baru dapat 10 juz. Oh, masih. Tapi itu enggak setengah juznya, bukan berarti satu halaman, satu ayat. Enggak ya? Maksudnya? Paling sedikit tiap hari berapa? Paling sedikit 10 ayat. 10 ayat. Iya. Paling konsistennya sampai juz 10. Seringnya berapa? Seringnya 10 itu. 10 ayat. Oke. Jadi memang di Quran itu Mungkin satu halaman 10 ayat gitu. iya, Nggak tahu nggak nentu sih, nggak nentu. Ada yang sehalaman seayat ada asalnya. Jadi Saya kan pernah juga ingat karena dulu pernah diprogram oleh siapa tuh? ajaran sendiri ya, oleh ajaran sendiri katanya tobokon antobok. Tobokon Nah itu. Dikit demi sedikit ya. Iya. Kalau ini banyak sedikit, tapi luar biasa. Banyak sedikit, tapi konsistennya itu. Iya. Nggak bisa ngalahin. Luar biasa. Iya, konsisten. Kita biasa di luar. Biasa ngebantu. Jadi Jadi biasanya datang malasnya biasanya kalau sudah lama-lama gitu. Nah ya terus kalau malas nih, kalau malas gimana? Apa? Kalau udah saya tidur? sendiri ya. Iya. Kalau malas biasanya dengan ceramah biasanya. Jadi malesnya bukan bukan nyantai-nyantai. Biasanya kan- Cari gurame. Bukan cari angin ya. Kalau malas bukan cari angin kelayapan, enggak kan ya? Iya. Kalau kita kan beda. Kalau dengan ceramah kayaknya itu seperti ngecas gitu. Oh iya, charger baterai ya. Kalau kita enggak, Gimana? udah ngafal, Hah? kita males,
buat kopi, ngerokok, terus temu-temu udah jam 4. Ya, sayangnya itu celakanya. Waktu ngaji sama waktu rokok, banyak rokok kita. Udah itu. Aduh, ayolah. Oh, HP beliau bunyi. Oh, Oh, ya, bisa iya. ditunjukin nggak HP? Iya. HP Itu HP yang pas ngafalin tuh. Enggak, bukan. Bukan, Bukan, tapi mirip itu ya. Ya, mirip. itu ya. Bisa nggak diputar kalau itu? Enggak bisa. Oh, Itu nggak bisa. nggak ada merotalnya. Iya. Oh, Hanya karena HP sekarang pun. udah lengket. Jadi teman-teman nih kita. Kalau sekarang jarang bawa meretar karena. Tapi bawa HP kemana-mana masih ya? Ya ini HP jam ini. Oh, HP. Biar bisa mengatur waktu. Gimana kalau nengok jam? Coba Ustaz Hamdi. Kang Hamdi. Sekarang jam 1.52. Oh, jadi itu untuk apa namanya? Ini udah jam berapa untuk tahu ya? Jadi gini. Biasanya kan dimenitin kalau ngulang gitu. Satu juz berapa menit gitu. Oh iya. Biasanya kalau sekarang 1 juz Kalau sekarang rata-rata setengah jam. setengah jam 1 juz. Tiap hari berapa juz ngulangnya? 6 juz. 6 juz. Oh, 6. Konsisten. Iya. Allahu Akbar. Tiap hari 6 juz konsisten. Berarti selama berapa hari ya, Kang? 5 hari. 5 hari. 5 ya? hari. Oh, berarti per satu minggu itu ya 30 juz. Iya, 30 juz. Per 5 hari berarti 1 juz. Berarti kalau 30 hari 6 ya? Sekolah aja kita ini. 6 ya? 6 apa 5 kali? 6 kali, 6 kali hatam. Kalau 1 tahun 6 kali 12 aja. Udah pusing kita mikirnya itu. Intinya luar biasa. Tapi saya mikirnya itu masih kecil ya. Itu 6 juz masih kecil tuh. Iya, karena yang Syafi'i kan 1 kali. Oh, mau ngalahin Mas Awi. Wow, keren bos sama kita, Bos. ini Yo. ini klaim-klaim ini masih berapa ya? Saya- 4 jusan kita. 5 juz. apa? Lebih kita. 5. Tapi satu bulan apa? Kadang saya lebih, kadang 15 juz setengah tahun. Satu kali takbir, Satu- satu khatam. Kulhu 3 kali. Oke, keren luar biasa. Biasanya Luar biasa. yang paling berat bagi penghafalan Al-Quran itu ketika mengulang biasanya. Oh, ketika ngulang. Gimana? Kayak malas gitu. Memang sih, kalau Anda mengulang hafalan, tapi niatnya hanya untuk mempertahankan hafalan. Hanya itu niatnya, bahasanya malas biasanya. Oh. Ini- Jadi kita harus memperhatikan niat nih. Coba- Itu biasanya kalau beliau sendiri niatnya. Niatnya gimana? Kalau panjenengan nih. Coba kalau niatnya itu dirubah. Gimana? Setiap Anda itu membaca Al-Quran akan nikmat-nikmat Anda di akhirat akan tambah nikmat, di kuburan tambah nikmat, di surga tambah nikmat, derajat Anda akan tambah tinggi. Benar nih, udah saya keluar aja nih. karena ya ini adalah pelajaran baru sih buat pribadi dan Iya, saya juga. Iya, kita Saya juga. semua. Gimana kita pasti itu. Mungkin sampai sekarang kita karena malas-malasan, mungkin karena itu ya. Besok kita rubah niat aja. Rubah semuanya. Iya, rubah semuanya. Kita. Rubah. Makanya kalau kita ngaji jangan pernah niatkan untuk Hanya ingin lancar. layah Quran. Ingin lanyah Quran. Ingin lanyah. Oke. Ya, ingin kelancaran Quran, tapi niatkan kata beliau untuk di akhirat itu kebaikan-kebaikan kita, derajat kita makin ditambahkan, dibangunkan ruang-ruang spesial. Lillah ya. Lillah billah fillah. Lillah itu. Oke. Dan ada tambahan cerita, mungkin ini salah satu cerita dari Habib Umar bin Hafid. Oke, gimana tuh, Kang? Gimana? Nanti di akhirat itu kan ada timbangan amalnya. Hah? Timbangan amal ditimbang yang baik dan yang gak baik. Itu ada satu orang ditimbang. Itu kebaikannya itu 50-50 itu sama. Oh ya, terus Ada lagi yang timbangannya itu tinggal satu. 49-50 misalnya. Oh, keburukannya 49. 49. Dia- Gimana? Lebih berat mana itu? Lebih berat yang jelek. Kejelekannya 49. Hanya Kejelekannya 51, Pak. oh iya 51. 51. Oh iya, apa namanya, selisihnya 1. Iya, selisihnya satu pokoknya. Oh iya. Andainya ada pahala satu itu selamat orang itu. Terus Ya, itu kan ya kata malaikat itu
Kata malaikat, kamu ini lebih berat kejelekannya, kamu harus masuk neraka, katanya malaikat. Tapi ini beda, bedanya hanya tipis, cuma satu. Jadi ditawar. Iya, negosiasi ya. Terus gimana tuh katanya? Itu nanti dulu, jangan dimasukkan neraka. Ini masih mau cari mau minta pahala ke. Siapa tahu ada yang beri, katanya. Iya, gimana? Cuma satu pahala. Akhirnya Jalan-jalan keliling-keliling cari anaknya. oh. Mau minta pahala ke anaknya. Oh, anaknya berarti di surga ya? Iya. Udah lebih selisih ya? Takutnya anaknya ada di ujung, ada di sebelah kiri. Sudah ketemu anaknya kan memang Allah sudah bercerita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Wa fasilatihi allati itu. Iya. Ternyata anaknya ketika dimintain pahala kabur anaknya. Waduh. Allah. Waduh. Iya, terus Astagfirullah, kok kabur anaknya? Enggak jadi minta ke istri, mau minta ke istrinya pahala. Istrinya kabur juga. jadi nggak dapat juga tambahannya. Iya. Mau minta ke bapaknya kabur juga. Wis. Terus akhirnya mondar-mandir gitu. Ya. Mondar-mandir satu orang ini. Ini kan dulu. Kan dari cerita ini kan, betapa berharganya satu pahala. Hanya satu pahala, betapa berharganya. Mantap. Oke, benar-benar. Kalau kata saya itu from zero to hero, dari nol ke hero. Ya, dari nol ke hero. Dan Jadi yang sedikit itu menjadi sangat berharga artinya ya. Iya. Padahal kalau kita baca Al-Quran Alif Lam Mim itu bukan satu pahala, 30 pahala itu. 30. Itu lebih itu. Iya benar. Alifnya saja sudah lebih. Oke. Mungkin itu kan. Kita balik lagi ke cerita Kang. Setelah mulai ngafalin, store ke ibu ya. Store ke ibu Kang ya. Iya. Akhirnya sampai berapa tahun bisa rampung 30 juz? 3 tahun. 3 tahun. wih, 3 tahun. Itu 3 tahun lancar itu. Iya. Waduh. Pas 3 tahun ini ini tanpa melihat ya. Tanpa melihat. Dengan kekurangan yang ya senjata memang inti ya. menghafalin terus-terusan gitu. Gimana Kang? Menghafalin terus-terusan. Enggak non-stop 3 tahun? Iya. Oke. Akhirnya 3 tahun sampai dari situlah kemudian terbiasa dengan mengulang terus ya Kang. Iya. Terus sampainya ke sini Pak. Iya, akhirnya dengar pondok nih. Pondok. Enggak dulu yang tadi itu kan dapat 3 tahun itu setoran 1 kali hataman ke ibu itu. 1 kali? 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz. Simaan. Iya sih, Mak. Oh, setelah lancar 30, habis itu penguatan hafalan nih ya. Iya. Tasbih hafal ya, tasbih hafalan. 1 hari 1 hari 10 juz. selama berapa hari? 3 hari. Hatam. Enggak, maksudnya hatamnya berkali-kali apa cukup 1 kali? Enggak, 1 kali itu. 1 kali aja ya. Iya. Oke, terus habis itu? Habis itu kan ada di acara Maulid itu kan kadang ngundang hataman gitu. Dari pondok mana gitu ke rumah. Pas itu dari Al-Amin itu. Ada hataman dari Al-Amin yang ustadz yang ngundang gitu. Ya. Ibu yang ngundang. Terus saya ngomong-ngomong gitu sama-sama nanya, kok jadi pengen ikut hataman juga? Oh iya, ke ustadznya itu ya? Ya ke ustadznya itu. Jadi sering ikut hataman pertamanya. Ketika sering ikut hataman, ada yang cerita. Iya. Kamu ini lancar kan? Memang lancar kan? Iya, Ngaji iya. di mic tanpa melihat. Iya. Wah sombong. Anda keterlaluan. Terus akhirnya gimana? Gurau kita. Iya, guyon Kang lah ya. Guyon Kang. Terus gimana? Kamu lancar ini kayaknya percuma lu. Kok bisa percuma? Loh, kamu lancar gak ada sanadnya. Oh. Gak ada sanadnya Jadi katanya. orang ini akhirnya yang pertama mengenalkan sanad. Iya. Yang apa namanya? Cerita tentang Coba adanya cerita sanad. sanad gitu bagaimana jangan gitu. Oh, Katanya saya. iya. Jadi Jadi denger, ini saya curiga loh. Hah? Kok ada orang tiba-tiba bilang sampean itu percuma hafal Quran, nggak ada sanadnya. Jangan-jangan yang bilang ini orang wali gitu. Kayaknya.
kok bisa tiba-tiba gitu kan? Kan Tapi ya. kenal Kang ya ke orang Iya, itu? kenal, emang oh, cerita. bukan. Gagal dong berarti. Enggak dong. Enggak wani. Terus akhirnya Cerita aja. tanya-tanya sanad itu gimana gitu ya kan ya? Terus Ya sanad itu bersambung hafalan itu ke Rasulullah. guru-guru sampai ke Rasulullah. Oke, dari situlah Kalau tarikat. saya kan nggak ada ke HP. Heeh. Gimana Oh, itu? jadi sanadnya ke HP. Ke HP. Salahnya ke jaringan ya. Jadi kalau mati lampu Anda putus sanad. Sampai putus sanad. Aduh. Kacau. Terus gimana? Ya ditunjukin ke sini sama itu. Oh, jadi Ada. denger sanad dulu bahkan ya, malah Iya. ya, bukan pondok dulu. Di mana katanya? Di mana katanya? Eh, Di pondok mana katanya? Di pondok MDQ Bajur katanya. Oh, di baju. Itu sanadnya itu dekat ke Nabi Enggak ada Muhammad. nyebut nama orang sama sekali. heeh. Langsung di MDQ baju. Iya, MDQ MDQ Bajur. Bajur. Akhirnya Kang Kalau Kang? katanya dia gitu, kalau pondok-pondok yang lain itu masih dari sanadnya itu dari sini masih ke Mesir gitu. Oke. Kalau ini langsung Kata orang itu. iya. Akhirnya mulailah cari tahu nih, tanya-tanya gitu kan ya. Tanya-tanya MDQ Tapi Bajur. orang itu hanya ngasih tahu di Google itu alamatnya. Heeh. Oh, dikasih map. Dikasih. Iya. Enggak nganter ke sini. Ya terus gimana akhirnya? Ya kan dari semangatnya gitu kan. Berangkat Dari, sendiri ya sih. dari yang semangatnya siapa tuh? Semangatnya saya. Ya terus Diantar siapa itu? Cari teman dulu yang biasa. Oh, yang biasa bawa motor bonceng kamu. Heeh. Iya. Heeh. kata ibu gimana ini? Kok tiba-tiba mau ke sini? Bilang ke ibu gimana akhirnya? Dulu awalnya Bilang ke ibu mau mondok. mau ntar cabis dulu. mau Oh, cabis. cabis. Heeh. Bukan mau mondok kayak iya. namanya. Mau soan dulu ya. Iya mau lihat situasi ini. Akhirnya dibolehin sama ibu Ya dibolehin. sama teman itu. Pakai mobil apa motor? Pakai motor. Sepeda ya. Sepeda motor. Terus sampai ke sini? Iya pakai Google gitu. Oh, Enggak nyasar sama sekali. Alhamdulillah nggak ada salah. enggak nyasar ya. Biasanya Google Map itu Kalau dari ya kalau dari perkiraan ya, kalau normal perjalanan dari rumahnya panjenengan Itu kayak- masih Google masih. iya. Baru kalau dekat-dekat tanya ke orang. Enggak, kalau normal kalau udah orang biasa tuh jalan ke sini mungkin adalah 1 jam kurang ya. Iya. Oh iya 1 jam. Sekitaran itu. Santai itu sudah 1 jam. Santai itu sudah ya. Santai. Cepet maksudnya. Iya. Santai. Ini bukan santai-santai gitu. Oh santai. Oh iya, saya kirain santai. terus Akhirnya sampai sini. Iya. Oke. Terus Akhirnya sampai sini kok kayaknya ya. kayaknya apa mikirnya apa gimana tuh? Mikirnya kan biasa aja katanya saya gitu kan. Kok biasa aja, kok kayak sama aja perasaan gitu ya? Iya. Kok nggak ada Kok wah-wahnya? ketika ketemu dengan kiai kok kayaknya diistimewakan gitu kan. oh sampean langsung diistimewakan. Gimana tuh awal ceritanya pertama ketemu? Ternyata ketemu Pak saya Kiai. punya nikmat gak kurang merasa deh. Siap. Oh, aduh. Merasanya malah sekarang ya? Iya merasanya kena diistimewakan kiai itu. Merasanya sekarang? Iya. Dulu dari awal nggak merasa? Ya merasa. Cuman Cuman gak gawati merasa. nggak pasti merasa. Berat. Tanggung ya. Iya, Pas kemarin. itu Tanggung masih. langsung soal ke beliau. Tunggu. Soal ke beliau gimana ceritanya? Awal pertama. Awal pertama di soal masih. Enggak tanya kan langsung Assalamualaikum, langsung di soal gitu. Enggak. Ya ditanya-tanya dulu dong, harusnya kan. Gimana tuh tanya-tanyanya? Ya ditanya-tanya ngapalin di mana gitu. Oke. Apakah pernah mondok? Kayak yang tadi lah ya. Ah, iya. Seperti yang tadi itu. Terus Kan herannya kiai itu kan karena nggak mondok kan hafal di rumah. Dengan kondisi yang begini juga kan ya. Kan Akhirnya jarang orang bisa ngapal di rumah gitu. jarang sekali, bukan cuma jarang. Akhirnya di terus rumah itu tempat kita jalan-jalan. healing terus ya kan? Iya, ya? ini terus. Terus Iya. Setelah itu dicoba di soal. di soal Sama kiai. sama Kiai. Itu Pak, ya alhamdulillah itu Pak lancar gitu. Iya, soalnya alhamdulillah di soal ke ayat yang lancar. Iya. Tapi kan emang lancar semua 30 Kang. Iya. 6 juz kok per hari Iya. lancar, Pak. Katanya di Pastinya. soal di soal di mana itu? Iya, kemarin viral tuh videonya Kang di YouTube. Nanti kita sertakan Ya juga setelah linknya, itu Kang. dia dibawa ke dibawa ke mana tuh? pondok. Pondok?
Pondok Putri. Bagian ini ragu-ragu yang mau cerita. Enggak, orang-orang nggak bakal bilang wah sombong, enggak. Itu kalau saya di soal di Putri paling enggak itu langsung sih sujud syukur. Terus gimana tuh perasaan di Putri di depan semua santri Putri gitu ya? Ada nih linknya nih di video kan, ada Ya, kan ya? ada. Ada Kang. Nanti pemirsa tonton sendiri nih di link nanti kita sertakan. Waktu beliau itu di soal Di pertama depan. kali, Heeh. nyampe Iya, sini. pertama kali. Terus akhirnya Kiai nawarin, udah mondok sini, apa gimana? Ya, Katanya, setelah katanya tajwidnya emang udah pas waktu di Enggak. soal itu. enggak. Masih belum, Masih kurang tahu tajwid. masih kayak lumayan berantakan ya. Iya, lumayan berantakan. Terus akhirnya, Akhirnya kan disoal di sini di Pondok Putri itu kan. nggak mondok di sini, apa Setelah pas? itu kan merasa, ternyata punya nikmat besar ya. Jadi kurang bersyukur. Mulai ya. merasa. Merasa itu. Iya. Perasaan-perasaan dalam itu. terus akhirnya ini kan rencana sowan masih kan? Iya, rencana sowan. Kan sama Kiai itu disuruh ditempatin di pondok laki-laki itu. Di Pondok Putra. Enggak, apa pulang dulu kemudian terus balik lagi terus akhirnya mondok apa di hari Pokoknya pengen, ya asalnya kan masih mau pulang ya. awalnya rencana masih pulang kan suan doang kan awal niatnya kan ya. Iya. Tapi akhirnya Tapi ternyata kan di sini orangnya itu baik-baik. wah, Jadi nggak pengen pulang nih. termasuk saya ya. Termasuk Kang Irfan juga nih. Kang Irfan baik juga ya. Orangnya baik-baik, menghargai gitu kan. Wah, siap. Akhirnya dari niat Akhirnya- sowan Kok gak pengen pulang gitu. tertarik langsung jatuh cinta ke pondok ya. Iya. Nggak pengen pulang akhirnya lanjut mondok aja. Lanjut mendoakan aja. Terus gimana ke orang tua? Itu mau nelpon gak ada jaringan. Iya bener memang ini terisolir tertinggal Bukan lagi, tempatnya ini memang beginilah begini ya. kalau pegang HP kita harus gini. Bener. Turun dikit. Terus siapa yang Setelah 3 hari kan, loh kok anak saya nggak pulang-pulang. wah kok hilang sama kayak yang kemarin yang Kang Hasan tuh kan ya yang video kemarin. Dicari sama ibu gitu. Oh Yang iya Hasan itu ya? Yang dia ceritanya Hasan itu. hilang juga tuh dicari juga seorang rumah kok hilang gitu kan. Ternyata ada di pondok. Ternyata ya lari ke pondok. Terus akhirnya orang rumah denger, akhirnya orang rumah nyambang sini, Iya. mampir Ibu-ibu main ke sini. main ke sini. Ibu ya, keluarga lah di rumah. Ya saya ceritakan bahwa di sini enak. Enak. Fasilitas kamar khusus dari Kiai ya? Iya. Ada kamar khusus. Fasilitas bagus. Ah, Orangnya juga baik-baik di Orangnya baik-baik ya. Jadi biarin sama ibu gitu kan. Sampai di sini akhirnya nyetor ke Pak Kiai. Iya. Oke. Sama Itu Kiai itu iya, sama Kiai gimana? Disuruh gimana? disuruh nyetor mulai hari Rabu katanya. Pas Iya. dari awal mondok itu. Sampai hatam 30 Sampai- ya. Iya. Durasi berapa itu? Berapa lama tuh? hari? Duras yang nyetor ke Kiai. Iya, yang semua lah sampai juz 30. Yang nyetor ke Kiai. Agak Sampai lupa. bulan? Kan dari bulan Maulid. Ah. Mungkin 5 bulan mungkin. Oh, 5 bulan. ya. Karena Sampai- berangsur sampai ya. tajwid beliau Sampai itu tajwidnya mantap. dibenerin, dimantepin Sampai juga, semuanya dimantepin juga. Oke. Dan sampai akhirnya beliau itu mendapatkan bonus Bonus. kemarin ya akad nikahnya. Barakallah lakum. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Kang ya. Mendapatkan keturunan solehah. Iya, soleh. Amin. Ini bahas bahwasanya beliau pendukung kuat dari beliau yakni seorang ibu dan keluarga. Jadi karena sekarang ibu ini ya sudah dipanggil oleh Allah. Ibu meninggal kan? Iya. Innalillahi. Ibu meninggal di hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin nih. Iya. Bulan Ramadan. Jadi tinggal siapa nih sekarang? Pas sholat tahajud gitu. Allah firlah. Ya, sekarang tinggal siapa nih biasanya? Kalau ngirim, kalau Ya tinggal bapak itu Tinggal bapak di ya? rumah. Bapak sendiri. ya Itu semoga adalah jantung beliau ya. harapan ya. Ya, Harapan. jantung beliau karena mulai dari ngafal sampai ke sini. Sampai ke sini. Ibu terus ya. Ibu terus. Apa itu ibu. Yang ada di sisi panjenengan terus sampai akhirnya aduh, Ada masalah sedikit ibu. ibu ya. Iya.
sehingga beliau ini kemudian ya kata Rumi, jangan risau, apapun hal-hal apapun yang Allah ambil pasti akan diganti dengan bentuk yang berbeda. Ya, ternyata beliau married. Merit. Akhirnya ada bidadari yang hadir di kehidupan Kang Hamdi. Yang Tuhan ciptakan untuk menjaga beliau setelah ibu. Ya, karena manusia nggak mungkin hidup selamanya, nggak mungkin. Iya benar, kayak kata Kang Hamdi tadi kan. Nggak mungkin nyaman terus hidup tuh. Nggak mungkin nggak nyaman terus kan ya. Semuanya bergantian. Asal jangan loncat aja. Bener, asal jangan ke sumur ya. Nanti the end tuh. The end langsung. Oke, mungkin Kang ada pesan-pesan atau motivasi sehingga bisa bermanfaat bagi halayak banyak yang menonton video ini nantinya, Kang. Kalau motivasi ya. Seputar Quran lah. Seputar Quran, seputar kehidupan. Sampean sendiri ya seputar kehidupan dan seputar Quran. Sampean sendiri yang notaben kehidupannya nggak bisa ngeliat tapi bisa lancar 30. Bisa lancar 30 juz. Itu harus kita kampanyekan. Karena kita bener. Terus gimana Kang? Kalau dari saya ya, saya sendiri. Kalau untuk biar lebih lancar gitu kan, sering ikut khataman. Ya, sering ngaji lah intinya Kang ya. Kalau sering ikut khataman itu lancar sendiri kayaknya. Sering ngaji. Oke. Jadi terus besok kita buat pamflet khataman. Yang menerima khataman. Kami menerima jasa, kami berjasa untuk khataman gitu ya. Enggak mahal, cuma 600. Waduh. Dewi berangkat berat itu udah. Iya, ketimbang kita gini Kang. Apa tuh? Pinjol. Ketahuan mafia nih. Oke. Balik kehidupan yang mewah ada pinjol yang harus dibayar. Jadi Kang Andi sebetulnya siapapun di bagian di sektor keadaan hidup bagaimanapun tetap bisa menghafal sebetulnya Kang ya. Kang Hamdi sendiri sudah membuktikan itu dan kali ini membagi ceritanya ke para pemirsa semuanya, semoga menjadi. Dan untuk Al-Qur'an jangan jangan tinggal itu apa? Enggak toron maksudnya semangat enggak toron. Yazid Uyangkus ya. Jangan balseman lah. Kadang-kadang semangat. Enggak bisa lancar kalau begitu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. Iya. Harus terus genjot, terus gas nih. Yang rata-rata kan kalau di pondok itu kan, kalau ketika pondok semangat mau ngapalin. Ketika pulangan pas libur enggak ngaji sama sekali. Hilang akhirnya semua. Percuma. Diperhatikan oleh kita dan semua jangan pernah Yazid Uyangkus dalam Al-Quran. Harus konsisten nih, gaspol terus gitu ya. Ini Pak. Iya. Saya yakin kalau beliau itu sudah lancar 30 juz dan mengimaninya. Cuman enak kita untuk menunjukkan kepada pemirsa, teman-teman semua untuk ajunan soal satu soal, saya satu soal, gimana? Oke, boleh. Ini challenge nih istilahnya challenge. Ya. Nanti kalau benar ya nanti aku kasih gift lah. Oke. Nah itu giftnya apa nanti terserah. Iya, jangan ini perlu diketahui ya pemirsa. Apa? Ya bukan di luar rencana ini. Iya, ini bener nih nggak setting nih. Iya. Ini non setting. Ini non setting, angkat tangan nih. Kalau ini setting, saya sumpahin ini langsung rempak. langsung ambruk. Enggak lah, semoga selamat aja. tapi bener ini enggak setting. Ini enggak setting. Dari tadi semuanya natural, kita mengalir gitu ya. Oke. Acak-acak apa yang ingin disoalin pada satu-satu ya. Saya satu, sampean satu. Iya, saya satu. Mungkin gift-nya nanti jangan kita doang aja, Kang. Oh iya. Kita jangan pemirsa ada juga yang ingin berderma. Oh iya, silakan. Bener. Kita mungkin bukan buka donatur, enggak gitu konsepnya. Surprise atas pencapaian beliau yang sebegitu giat. Bener. Dikasih hadiah. Ya, kita perlu apresiasi. Cek di kita atau di komen. Di komen. Ya. Oke, soal dari saya dulu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sudah cukup kan? Giliran saya berarti. Giliran Juz saya. 26 yang tadi. Itu juz berapa kan? Juz 26. Surah apa? Surat Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Kanan apa? Oh nggak bisa ya. Kanan kiri nggak bisa ya. Enggak. Iya. Karena hafalnya meretak. Iya, HP-nya enggak ada kanan kiri. Iya, HP-nya HP lipat. bener. Nge-lag juga kadang saya. Iya. Udah. Saya? Iya. Aduh, apa ya? Oh iya, itu tentang orang tua tadi ya. Kita harus bersyukur katanya. Harus bersyukur. Gimana sekarang kita harus bersyukur atas dihadiahi oleh Allah orang tua. Iya. Ya. Saya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Masya Allah. Jadi udah nggak bisa diragukan, bukan KW lagi. Untuk pemirsa atau yang teman-teman semua yang ingin nyoal maksudnya, yang ingin soal, silakan hubungin kita jika kalian ada surprise. Oh ini Ustadz, saya mau nyoal beliau dan nanti saya kasih surprise ini tempatnya di sini. Ayo, saya siap. Siap ya? Iya, kita siap anterin di mana aja. Atau enggak ada yang mengundang untuk motivasi. Ada ajang apalah itu tentang bedah Quran. Bener. Tapi jadi bedah Quran, jangan bedah Quran. Jangan. Hancur nanti kita. Nanti kita siapkan. Iya, kita siapkan juga. Ingin berbagi. Kalau ragu. Kita ingin juga ingin menyampaikan kebaikan ya, motivasi Al-Quran tentunya. Kalau yang istilahnya yang ingin juga berbagi di luar, ingin menimba juga ke Kang Hamdi juga, kita siap untuk. Mungkin bisa jadi penyemangat yang tadi, ayat yang tadi ya. Iya, gimana tuh? Oh ini ya, yang sabiku ila mafiratin. Coba. Yang ilamu ya. Yang ibu ulang. Itu kan ceritanya, bahwa hidup di dunia ini kan hanya permainan, hanya kesenangan, kalaupun kesenangan yang menipu katanya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi semangat menghafal Al-Qur'an itu. Ya, benar. Karena fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu hanya ada ampunan Allah dan ada adab. Pilihannya dua itu. Enggak surga, enggak neraka. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Kita enggak bisa nego. Enggak ada yang tengah-tengah. Kita enggak bisa nego kan ya. Enggak sakit enak deh ya. Ya, itu motivasi dari Kang Hamdi. Iya. Okay. Jadi ini lagi lanjutannya. Gimana? Yang sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah. Jadi surga itu seluas langit dan bumi, begitu luasnya ya. Jadi kita enggak
egois lah, maksudnya bukan kita bertiga yang mau masuk surga aja. Jadi Yang lain juga kita aja. harus masuk juga. Dan ini lagi, Pak. Gimana? Katanya sabiku karena seluas langit dan bumi, pasti di sana ada lapangan badminton. Ada sungai buat ya Junatun Tajiri kita bisa mancing juga. Kalau di neraka ya nggak mungkin ada. Ya mungkin untuk menahan itu ya. Gimana? Mungkin untuk menahan kalau pengen main-main di surga aja. Iya. Kalau Untuk yang main-main di surga aja. Oh, dunia Sekarang ngaji dulu. aja dulu. Oh, bener. gitu. Iya, mudah-mudahan Quran dulu baru 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 ini beda lagi nih Iya. judulnya nih. Quran dulu Baru kamu. Kamu. Oke. Saya tahunya baru sekarang tuh, Kang. Karena Kalau dari dulu Quran dulu, baru Quran lagi, baru Quran lagi. Siap. karena ini Apa? karena yang dua Udah? sudah sudah bergandengan tangan. Oh, udah beristri. Iya, beristri. Yang satu masih belum. Masih. Ya itulah pokoknya. Oke, ya begitu teman-teman. Mudah-mudahan video kita ini bisa bermanfaat. Amin, amin. Kalau sekiranya mengandung kesan-kesan baik dan baik juga untuk disebarkan ke orang lain, kita bagi kebaikan ini dengan cara share video ini. Like. Kemudian dukung kita juga dan kita jangan lupa terus untuk menjadi orang baik lah. Mana? Tumbuh subur dan hidup terus kebaikan-kebaikan. Amin, amin. Oke, terima kasih Kang Mudi, Kang, ya. Ya. Sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke gubuk kita. Iya, gubuk kita. Kita Terima ya. kasih Ke juga Kang ikut Podcast. senang-senang. Iya, Kang. Semoga menjadi amal jariah. Iya, Kang. Dan jangan Bermanfaat. lupa juga ikuti terus kita karena kita akan update terbaru. Oke. Untuk hal-hal yang mungkin membuat motivasi terhadap diri kita. Oh, tentunya lebih menarik lah. Karena kata Kang Amdi tadi itu, kalau nggak semangat nonton ceramah. Iya. Oke. Kalau nggak semangat nonton ceramah. Iya. Makanya tonton kita terus. Kita terus Tonton. jangan yang lain ya. Jangan. Oke, kita sudahi dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.